Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil resum kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana, kemudian ada Nurul Aida Amalia, dan ada Keisha Mora. Di sini yang akan kami jelaskan ada 6 subtema. Yang pertama Freud, yang kedua Philosophy of Psychology as a Science, kemudian yang ketiga ada Behaviorism, kemudian yang keempat ada Cognitivism, kemudian Realisme, dan Conclusion. Di sini kami akan menjelaskan bahwa psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti psike, yang berarti jiwa, yang kemudian menjadi sinonim dengan pikiran. Tujuan dari psikologi adalah untuk mempelajari pikiran. Sejak zaman positif logis pada awal abad ke-20 hingga Wittgenstein, kemudian pada pertengahan 1950-an, filsafat dianggap sedikit atau tidak ada hubungannya dengan psikologi. Dalam karya Norwood Russell Hanson, Pattern of Discovery pada tahun 1958, secara singkat menjelaskan bahwa psikologi tidak relevan dengan filsafat karena psikologi berurusan dengan fakta. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebelum membahas lebih dalam mengenai psikologi sebagai filsafat, kita perlu mengetahui tokoh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli psikologi asal Australia. Sigmund Freud ini merupakan bapak atau penemu dari aliran psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini muncul sebagai sarana pengobatan terutama untuk pasien yang menderita berbagai neurosis. Jadi Freud ini pernah menangani kasus pasien atau yang disebut sebagai ANAO. Jadi pasiennya ini mengalami penyakit histeria di mana gejalanya ini berdampak pada fisik seperti lumpuh, buta, kemudian juga gangguan tidur, bicara yang tidak jelas, sampai keinginan bunuh diri. Nah, kasus ANAO ini melahirkan si aliran psikoanalisis ini, di mana dalam penyembuhannya Freud meminta ANAO untuk bercerita, di mana pada masa itu sulit sekali untuk meyakinkan orang-orang kayak masa iya dengan bercerita seseorang bisa sembuh gitu dari kebutaan, dari kelumpuhan. Tapi kemudian hal ini dibuktikan dengan aliran psikoanalisis ini dengan bercerita, akhirnya ANAO bisa sembuh. Sejak awal, psikoanalisis ini dibagas sebagai disiplin klinis, cabang terapeutik kedokteran. Aliran ini dianggap cukup revolusioner pada zamannya dan masih populer hingga saat ini dan digunakan hingga saat ini. Next slide. Kemudian apa itu teori psikoanalisis dan bagaimana teori di dalamnya? Psikoanalisis mengatakan bahwa manusia pasti memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari. Artinya manusia memiliki alam bawah sadar. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan berasal dari alam bawah sadar. Jadi semua tingkah laku yang dianggap baik maupun buruk itu didorong oleh alam bawah sadar. Jadi tingkah laku dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Secara garis besar, teori ini mengatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan kepada mereka yang menderita gangguan psikis. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi id, ego, dan superego. Next slide. Jadi, menurut Freud, kepribadian seseorang itu terdiri dari 3 komponen yang saling berdinamika dan berkonflik. Antara lain adalah id, superego, dan ego. Jadi id ini merupakan dorongan dari dalam diri kita. Id ini berperan sebagai insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam diri atau alam bawah sadar manusia.
Jadi it ini dianggap sebagai nafsu primitif dasar yang tidak memiliki norma dan nilai apapun. It ini sifatnya primitif, jadi dia akan mendorong manusia melakukan apapun demi memuaskan nafsunya tanpa melihat norma dan nilai. Misal, si A harus mencuri untuk bisa makan, maka si A akan mencuri tanpa peduli aturan dan nilai demi memenuhi nafsunya. Kemudian yang kedua adalah superego. Superego ini merupakan pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Superego adalah nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang. Jadi superego ini terbentuk melalui didikan orang tua, aturan masyarakat, dan hukum. Jadi kalau tadi tidak melihat aturan dan norma, superego ini adalah norma dan aturan. Jadi misal si A ingin mencuri, maka superego ini akan melarang si A untuk melakukan tindakan di luar norma dan nilai tersebut. Nah, it dan superego ini seringkali berkonflik karena sifatnya yang saling berlawanan tadi. Misal keinginan untuk merokok, minum alkohol, atau bahkan berhubungan seksual. Si it ini akan melakukan apa saja untuk memenuhi nafsunya, sedangkan superego akan membatasi si it ini dalam melakukan keinginannya. Kemudian pertanyaannya, apakah kemauan it selalu bisa kita penuhi gitu kan? Apakah kemauan itu selalu sesuai dengan aturan masyarakat? Nah, kemudian ego akan membantu kita menyesuaikan diri dengan kenyataan. Jadi satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah ego. Jadi ego ini adalah penghubung antara it dan superego dengan dunia nyata. Kalau kita bisa mengendalikan ego kita, maka it dan superego kita tidak akan cenderung. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ego kita, maka it dan superego kita tidak akan cenderung tidak seimbang. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi hilang arah atau bahkan menjadi seorang kriminal. Sebagian orang memiliki ego yang lemah. Menurut Freud, hal ini disebabkan oleh masa kecil yang kurang ideal. Freud mengatakan masa kecil adalah masa di mana ego beradaptasi dengan realita. Jadi ketika kita tidak mampu beradaptasi di masa sekarang, kita tidak akan mampu menghadapi masalah ketika dewasa. Ketika didikan atau ajaran waktu kecil kurang baik atau bermasalah, maka ketika dewasa kita akan sulit menghadapi sebuah masalah tersebut. Next slide. Baik, meski teori-teori Freud ini cukup revolusioner pada masa itu dan masih digunakan hingga saat ini, Freud tetap mendapat banyak kritik. Beberapa teorinya yang dianggap tidak logis dan saintifik. Yang pertama adalah kritik dari Karl Popper tahun 1963 yang berpendapat bahwa teori Freud dalam mengendalikan mekanisme alam bawah sadar tidak ilmiah karena tidak dapat dipalsukan. Karena apapun yang dikatakan atau dilakukan pasien dapat dijelaskan dengan teori. Oleh karena itu, psikoanalisis tidak dapat dipalsukan dan bukan merupakan teori ilmiah dan bukan merupakan teori yang ilmiah. Sedangkan menurut Adolf Grubman tahun 1948, teori Freud ini justru merupakan teori yang ilmiah dan dapat dikaji, namun bukanlah teori yang baik karena secara empirik teori ini tidak didukung inti poin teorinya. Kemudian ada pula kritik dari pemikir feminis yang mengkritik teori Freud, terutama pandangan tentang feminitas dan wanita. Menurut feminisme psikoanalisis, ketika seorang anak perempuan pertama kali melihat kemaluan anak laki-laki, dia menyadari ada kekurangan dalam dirinya, sehingga tumbuh rasa iri ingin memiliki, yang akhirnya menimbulkan rasa rendah diri. Kemudian setelah dewasa dan menikah, keinginan untuk memiliki alat kelamin laki-laki tersebut kemudian berubah menjadi wujud keinginan untuk memiliki bayi, khususnya bayi laki-laki. Sehingga kehidupan menjadi terreduksi sangat dalam dan akhirnya menjadi sosok yang lemah jika dibandingkan dengan laki-laki. Secara terang-terangan, teori ini dipandang melakukan seksisme. Orang-orang mengkritik Freud karena mereka percaya pandangannya tentang fantasi trauma masa kanak-kanak telah membantu menutupi masalah dalam kehidupan yang nyata dan menakutkan dari pelecehan anak. Next slide. Selanjutnya adalah filsafat psikologi sebagai ilmu.
Psikologi dan juga filsafat sendiri memiliki hubungan erat, sebab filsafat sebetulnya merupakan akar dari psikologi, dan psikologi merupakan salah satu cabang dari filsafat. Meski sekarang psikologi sudah berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu filsafat. Fungsi filsafat manusia dalam psikologi adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang sistematis, rasional, dan radikal kepada bidang ilmu psikologi, sehingga kelak dari ilmu psikologi bisa diperluas kepada bidang ilmu lainnya yang belum tersentuh. Kajian filsafat ke dalam ilmu psikologi mencoba untuk mengkarakterisasi sifat ilmiah dari teori psikologi, metode penyelidikan, dan hasil. Di antara banyak cara untuk mendekati topik ini digunakan masalah dalam satu bidang psikologi persepsi untuk menggambarkan berbagai posisi teoritis yang mungkin paling berguna. Dalam sejarah psikologi abad 23, tipe dasar teori berurusan dengan persepsi, pemikiran, dan perilaku. Dengan berbasis respon atau behaviorism, berbasis organisme atau kognitivisme atau konstruktivisme, dan berbasis stimulus atau realisme. Ketiga pendekatan ini tidak selalu dibedakan, dan pada pandangannya juga tidak selalu hanya berpegang pada satu pendekatan saja. Seperti yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang behaviorisme. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, merupakan pendekatan yang paling populer di universitas-universitas Amerika oleh John W. Watson. Mengambil contoh dalam pandangan Skinner, karena pandangan ini yang paling murni secara metodologis dan paling mudah diakses. Konsep dasar dalam behaviorisme Skinnerian adalah pengkondisian operan atau bagaimana suatu organisme mempelajari perilaku tertentu yang kemudian diperkuat secara positif atau negatif, baik meningkatkan atau menurunkan kemungkinan bahwa perilaku yang sama akan terjadi lagi di bawah kondisi stimulus yang sama. Penguatan disebabkan oleh kontingensi atau efek lingkungan yang menimpa organisme sebagai atau segera setelah itu ia menunjukkan perilaku asli. Paradigma eksperimental atau desain favorit untuk eksperimen yang terkait dengan behaviorisme adalah tugas diskriminasi dan percobaan pembelajaran. Bagian dari metodologi bentuk paling ekstrim dari behaviorisme Skinner menekankan bahwa ilmu perilaku tidak boleh berspekulasi tentang apa yang terjadi secara internal di dalam suatu organisme. Ilmu perilaku hanya merumuskan hukum diskriminasi dan pembelajaran yang terkait dengan organisme yang berbeda dan stimulus yang berbeda dan kondisi penguat. Kritik terhadap behaviorisme datang dengan cepat dan keras pada akhir 1950-an, dan yang paling menonjol adalah ahli bahasa Noam Chomsky yang dalam ulasan tentang perilaku verbal Skinner menunjukkan bahwa model pengkondisian operan tidak cukup untuk menjelaskan kemampuan manusia untuk menghasilkan kalimat baru dalam bahasa alami. Chomsky menunjukkan bahwa masing-masing dari kita mampu menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas. Banyak di antaranya belum pernah diucapkan sebelumnya. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kognitivisme. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan diperkenalkan komputer digital yang kemudian disebut mesin berpikir, para ilmuwan di bidang psikologi dan fisiologi mulai berpikir serius tentang model pemrosesan internal. Komputer menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dapat mewakili proses internal dalam bentuk logis. Dalam teori persepsi, Jerome Brenner adalah salah satu orang yang datang untuk melambangkan pemutusan dengan behaviorisme. Brunner dan rekan kerjanya melihat bagaimana nilai, kebutuhan, dan harapan mempengaruhi apa yang dirasakan. Meskipun banyak dari studi ini kemudian dikritik karena kebingungan antara persepsi, perhatian, dan tanggapan. Mereka berfungsi dengan baik untuk membangkitkan psikolog atau pentingnya mekanisme pemrosesan internal organisme dan membuka cara eksperimental baru untuk mempelajari memori dan kognisi.
Paradigma eksperimental untuk tugas identifikasi dan pengenalan adalah menentukan informasi dan waktu minimal yang dibutuhkan subjek untuk mengidentifikasi atau mengenali sesuatu yang disajikan. Paradigma eksperimental konstruktivis, pemrosesan internal Ories adalah informasi minimal dan langkah-langkah terkait bersifat temporal. Pendekatan konstruktivis untuk mempelajari persepsi dicontohkan baik oleh Richard Gregory tahun 1990. Gregory mencatat bahwa organisme cenderung merespon rangsangan ini dengan cara yang menunjukkan bahwa tidak ada keraguan tentang apa yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, organisme harus memanfaatkan informasi perseptual untuk menginduksi hipotesis tentang apa yang sebenarnya ada di dunia. Umum bagi semua ahli teori yang berkonsentrasi pada kontribusi organisme adalah penekanan penjelasan mereka yang hampir eksklusif pada sifat dan fungsi skema dan mekanisme pemrosesan internal yang terkait. Skema atau beberapa ekuivalen fungsional sejauh ini merupakan istilah penjelas yang paling penting dalam teori konstruktivis. Persyaratan multirole untuk skema ini berasal dari penolakan behaviorisme. Setelah mencatat perlunya variabel internal, konstruktivis, kognitivis, dan pemrosesan informasi menekankan peran variabel internal dengan mengesampingkan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep dari realisme. Dalam konsep realisme ini, realisme memandang bahwa behavioris dan kognitif sama-sama mengabaikan stimulus dan lingkungan. Bagi para behavioris, stimulus itu tidak bermasalah karena hanya itu yang didiskriminasikan oleh organisme yang berperilaku. Kemudian dalam konsep kognitivis, juga tidak menemukan masalah dengan stimulus karena hampir semua minat psikologi terjadi secara internal. Stimulus adalah apapun di lingkungan yang menyediakan pemicu untuk pemrosesan internal. Menurut Gibson sendiri menekankan bagaimana pentingnya stimulus dan dia menentang setiap teori yang menyatakan bahwa persepsi dan pengalaman persepsi dibangun dari data sensasi. Menurutnya sensasi tidak berperan dalam persepsi. Gibson berpendapat bahwa persepsi ke dalam tidak muncul dari triangulasi berdasarkan kesan saraf atau konvergensi, atau dari perhitungan disparitas binokular. Gibson beralih ke dunia nyata dan memperhatikan lebih dalam bahwa permukaan dari suatu objek di dalamnya itu bertekstur gitu. Mempertimbangkan permukaan bertekstur yang terbentang di depan pengamat, perubahan reguler dalam ukuran atau kepadatan elemen yang membentuk tekstur permukaan itu akan sebanding dengan jarak yang berbeda. Misalkan sudut visual yang dibuat setiap persegi gitu, atau elemen lain dengan mata pengamat dapat berubah dan menjadi lebih kecil saat mata memperhatikan elemen yang jaraknya lebih jauh. Kemudian ada contoh lain juga seperti saat ketika burung hantu dengan cepat menukik ke bawah untuk menangkap seekor tikus di tanah gitu. Tikus tersebut mungkin menyadari bahwa ada suatu objek gelap yang besarnya terus meningkat di bidang visualnya atau di matanya dia. Kemudian di sini ada gambar gunung yang sedang erupsi gitu. Ini sebagai contoh juga bahwa ketika seorang pengamat mengamati sebuah erupsi dari kejauhan itu terlihat tidak terlalu besar erupsinya. Tapi ketika seorang pengamat mendekati suatu objek tersebut, di situ bisa terlihat bahwa ternyata erupsi itu sangat besar gitu. Jadi ketika seorang pengamat bergerak menuju suatu objek tertentu, atau ketika suatu objek bergerak menuju seorang pengamat tersebut, objek itu tampak semakin besar ketika jarak di antara keduanya itu berkurang. Kemudian conclusion atau kesimpulannya,
Konsentrasi behaviorisme pada perilaku terbuka mengabaikan lingkungan dan organisme. Kemudian kognitivisme mengabaikan lingkungan dan gagal secara teoritis untuk menjelaskan relevansi perilaku. Realisme dengan mekanisme pengambilan langsungnya mengabaikan apa yang ditambahkan organisme pada pengalamannya. Upaya langsung pada teori yang lebih memadai akan memasukkan variabel-variabel ini dalam satu laporan komprehensif dan mencoba membangun hubungan yang ada di antara mereka. Beberapa psikolog telah berusaha untuk menguraikan teori yang lebih komprehensif. Namun saat ini tidak ada model teoritis yang menggabungkan semua variabel yang relevan untuk psikologi perseptual, apalagi untuk berbagai masalah yang ditangani oleh psikologi eksperimental lainnya. Pada filsuf psikologi memiliki peluang nyata untuk memiliki dampak yang efektif dan diinginkan di bidang psikologi eksperimental. Agar efektif, bagaimanapun para filsuf harus mengakui pekerjaan dalam psikologi dan memiliki kepekaan filosofis terhadap masalah teori dan eksperimen. Dengan pengetahuan dan kepekaan ini, mereka dapat berkontribusi secara substantif untuk mengembangkan model teoritis yang memadai dan menggabungkan variabel-variabel yang diperlukan. Dan mereka dapat berkontribusi pada pengujian dan pengembangan paradigma eksperimental yang digunakan untuk pengumpulan data dan menguji teori. Sekian hasil presentasi kami. Sumber dari bacaan kami yaitu dari buku Introduction to Philosophy of Science, Salmon, Ehrman, Lennox, Mackamer, Maguire, Norton, Salmon, dan Schaffner. Dari Indianapolis, Hackett Publishing 1992, halaman 346 sampai 362. Sekian hasil presentasi dari hasil resume kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.